Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru dalam jabatan terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Materi pedagogik pada modul teori belajar dan pembelajaran part yang kedua, yaitu kisi-kisi nomor 83 sampai 89. Pada kisi-kisi nomor 83 sampai 89 ini selain membahas tentang materi modul teori belajar dan pembelajaran, di dalamnya juga akan dibahas soal-soal tentang materi modul pengembangan profesi guru, yaitu tentang karakteristik guru di abad 21, ya, pendekatan TIPEK. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya ingatkan Bapak Ibu untuk bisa mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memudahkan Bapak Ibu baik yang mau melaksanakan pretest PPG PAI maupun yang akan melaksanakan PPG PAI pada tahun ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui setiap update terbaru dari video saya. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Amin ya rabbal alamin. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu soal nomor 83. Diberikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Berikut contoh soalnya. Berikut ini adalah model pembelajaran yang sering diterapkan guru pada pembelajaran di abad 21. A. Problem based learning, B. Inquiry, C. Scientific, D. Diskusi. Berikut untuk pembahasannya. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C, yaitu Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication, dan Collaboration. Nah, di sini ya terkait dengan soal yang pertama tadi, peran siswa dalam penerapan pembelajaran ini diantaranya, ya, yang pertama bisa belajar secara kolaboratif, kemudian yang kedua belajar berbasis masalah, ya, memiliki kemampuan high order thinking atau berpikir tingkat tinggi, dan belajar mengajukan pertanyaan. Dari soal tadi ya, di sini ada yang namanya belajar berbasis masalah, ya. Yang mana di dalam soal ini dari pilihan ini yaitu yang berbasis masalah adalah yang problem based learning. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih kisi-kisi yang sama 83, contoh soal lain. Perhatikan rumusan indikator sebagai pengembangan dari KD 3.1. Menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia berikut. Bapak Ibu, di sini akan disajikan beberapa IPK, ya. Ini ada 8 IPK. Kemudian pertanyaannya, rumusan indikator esensial bermuatan 4C yang sesuai tuntutan kompetensi dasar terdapat pada nomor, ya. Di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk indikator esensial yang bermuatan 4C ini, ya. Syaratnya adalah ini berpikir tingkat tinggi, ya, atau yang dikenal dengan istilah HOTS, yaitu kita harus menganalisis atau memahami kata operasionalnya, ya, kata kerja operasionalnya, mana yang termasuk yang HOTS itu. Kalau kita melihat yaitu di taksonomi Bloom seperti ini, yang termasuk dari berpikir tingkat tinggi itu adalah yang C4, C5, dan C6, ya. Kalau C1, C2, C3 tidak sampai pada berpikir tingkat tinggi atau HOTS, ya. Nah, di antara dari C4, C5, C6 ini kira-kira analisis soalnya, ya, kata kerja yang dipakai di sini yang IPK yang mana? Itu salah satu trik untuk menjawab soal, ya Bapak Ibu. Yang ada menganalisis yaitu poin 4, ya.
Ini menganalisis berarti 4 masuk. Kemudian 6. Di sini ada mengumpulkan ya. Kita lihat di dalam taksonomi Bloom untuk mengumpulkan itu ternyata masuk di C6 ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Berarti di sini mengumpulkan sama menganalisis. Berarti dari sini sudah jelas kita pilih jawaban yang 4 dan 6 ya. Jawabannya yang C ya. Kalau 1 menjelaskan itu C1 ya. Membuat C2, menentukan ini C2 juga ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah 4 dan 6. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 84. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Berikut contoh soalnya. Guru PAI hendak membelajarkan materi tentang hijrah Rasulullah ke Yasrib dan menghendaki agar siswa mampu menemukan jawaban dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti mengapa Yasrib menjadi tujuan hijrah Rasulullah, bagaimana prosesi hijrah itu, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap hijrah Rasulullah, dan mengapa mereka bereaksi seperti itu, bagaimana respon masyarakat Yasrib terhadap hijrah Rasulullah. Model pembelajaran yang tepat digunakan guru adalah A. Pembelajaran ekspositori, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Discovery. Bapak Ibu, pada kisi-kisi yang ke-84 ini akan disajikan ya permasalahan atau materi atau biasanya juga KD. Kemudian nanti diharapkan bisa Bapak Ibu bisa memahami dan menentukan ya apa pendekatan atau model strategi yang paling tepat ya. Di sini pilihannya ada ekspositori, berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan discovery. Jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat di dalam soalnya yang diharapkan di sini menghendaki siswa itu menemukan jawaban dari berbagai permasalahan ya. Ketika ini sudah ketemu kata kuncinya ya, oh berarti model pembelajarannya yang berbasis masalah. Kalau ekspositori itu lebih ke guru sebagai pusat pembelajaran ya, karena guru hanya menjelaskan, ini satu arah saja, kurang tepat. Berbasis proyek ya, itu biasanya berupa proyek atau kegiatan ya, ada menyusun jadwal kegiatan ya, dan lain sebagainya. Discovery itu lebih ke penemuan ya, nah, seperti mirip dengan inquiry, nanti siswa juga akan mengambil kesimpulan, ini discovery. Yang paling tepat yaitu pembelajaran berbasis masalah. Apa sih PBL itu? Sini akan saya sajikan pembahasannya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, bersifat konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar ya. Jadi jawabannya lebih tepat yaitu tentang model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Lanjut ke contoh soal lain, masih di kisi-kisi yang sama. Langkah-langkah mengembangkan berpikir kritis menurut Ennis dan Norris sebagai berikut. A. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, memberikan penjelasan lanjut, menyimpulkan dan mengatur strategi. B. Mengatur strategi, memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut. C. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi. D. Memberikan penjelasan sederhana, mengatur strategi, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi. Bapak Ibu, di sini ya, langkah-langkah mengembangkan berpikir kritis menurut salah satu tokoh di sini, menurut Ennis dan Norris itu yang mana gitu ya. Di sini pembahasannya akan saya berikan. Ennis dan Norris mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis dikelompokkan ke dalam 5 langkah. Yang pertama, memberikan penjelasan secara sederhana. Yang kedua, membangun keterampilan dasar. Yang ketiga, menyimpulkan. Yang keempat, memberikan penjelasan lanjut. Dan yang terakhir, mengatur strategi dan taktik. Dari soal ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Iya, jawabannya yaitu yang C ya. Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi.
Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 85. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Berikut contoh soalnya. Ciri-ciri dari orang kreatif menurut Guildford: A. Kelancaran berpikir, keluasan berpikir, elaborasi, originalitas. B. Berpikir divergen, sering bertanya, memiliki cara berpikir yang baru. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Jawabannya di sini yaitu A ya Bapak Ibu. Ciri-ciri dari orang kreatif menurut Guildford yaitu kelancaran berpikir, keluasan berpikir, elaborasi, dan originalitas. Berikut untuk penguatannya, pembahasannya. Ciri-ciri dari orang kreatif menurut Guildford. Menurut Guildford ini dalam Munandar 2009. Yang pertama kelancaran berpikir, kemudian keluasan berpikir, elaborasi, dan originalitas ya. Lanjut ke contoh soal lain dari kisi-kisi yang ke-85 ini. Agar kreativitas dan inovasi peserta didik semakin berkembang, maka siswa harus dipicu hal-hal berikut ini, kecuali A. Mengajukan pertanyaan yang tidak lazim dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. B. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru. C. Siswa harus dipicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru. D. Siswa memiliki kesempatan untuk berpikir konvergen. Jawabannya di sini adalah yang D ya Bapak Ibu. Yang kecuali atau tidak termasuk peserta didik ya, agar kreativitas dan inovasinya berkembang, dipicu hal-hal yang tidak termasuk yaitu siswa memiliki kesempatan untuk berpikir konvergen ya. Berikut untuk sedikit pembahasannya. Kreativitas dan inovasi mencangkup yaitu berpikir divergen ya, bukan konvergen tapi divergen. Berpikir divergen yaitu atau berpikir divergen yaitu berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 86. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Berikut contoh soalnya. Berikut ini merupakan strategi pembelajaran penerapan model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa, kecuali A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Teacher based learning, D. Contextual teaching learning. Jawabannya di sini yaitu yang C ya. Atau ini pembelajaran expository tadi ya, yaitu berpusat kepada guru. Kalau problem based learning itu berbasis masalah, ini bagus ya, inovatif. Project based learning juga ya, penerapan model belajar inovatif. Contextual teaching learning juga pembelajaran berdasarkan kontekstual ya, kondisi yang nyata, ini juga pembelajaran inovatif. Jawabannya yang C, teacher based learning atau berpusat pada guru. Berikut pembahasannya sedikit. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Selain PBL, strategi lain yang dapat meningkatkan daya inovasi siswa yaitu ini PBL ya, sama contextual teaching learning. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 86. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Berikut contoh soalnya. Guru PAI hendak membelajarkan materi pokok tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Strategi yang tepat agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir inovatif adalah A. Siswa menyusun naskah skenario sosiodrama tentang tata krama, sopan santun, rasa malu di bawah bimbingan guru. B. Siswa melakukan wawancara dengan masyarakat tentang manfaat bertata krama, sopan santun, dan memiliki rasa malu dalam pergaulan. C. Siswa berdiskusi dalam kelompok membahas tata memiliki sikap, tata krama, sopan santun, dan rasa malu.
D. Siswa membuat peta konsep tentang pengertian dalil dan cara menerapkan tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam pergaulan. Di sini Bapak Ibu diharapkan bisa ya menganalisis tentang strategi atau model pembelajaran yang tepat ya, yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir inovatif. Di sini jawabannya yang paling tepat yaitu yang A, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena di sini menyusun naskah skenario sosiodrama ya tentang tata krama, sopan santun, rasa malu di bawah bimbingan guru. Sosiodrama ini berarti nanti akan bermain peran ya. Jadi nanti di sini materi tata krama ini, sopan santun ini nanti disusun naskahnya, kemudian nanti akan bermain peran ya. Ini akan menghasilkan ya berpikir inovatif. Bagaimana ya perannya, siapa saja yang dijadikan peran berdasarkan karakter masing-masing temannya gitu ya. Kalau melakukan wawancara kurang tepat, berdiskusi juga kurang tepat, membuat peta konsep juga kurang tepat untuk materi tata krama sopan santun ini. Jadi yang paling tepat yaitu membuat skenario, menyusun ini ya, bermain peran atau sosiodrama. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 87. Disajikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TIPEC. Contoh soal, TIPEC merupakan sebuah kerangka kerja yang mendesain model pembelajaran baru yang menggabungkan beberapa aspek utama, yaitu A. Metodologi, didaktik, dan desain pembelajaran. B. Strategi pembelajaran dan hasil belajar. C. Teknologi, pedagogik, dan materi pengetahuan atau ontologis. D. Stimulus dan respon. Jawabannya di sini yaitu yang C ya. Teknologi, pedagogik, dan materi pengetahuan itu adalah TIPEC. Berikut pembahasannya. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TIPEC adalah sebuah konsep integrasi dari 3 unsur yang berbeda, yaitu teknologi, pedagogik ya atau pengetahuan, pedagogik, dan konten pengetahuan ya, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Kemudian di sini pembahasannya ya, ini tidak perlu, hanya tambahan saja. Implementasi TIPEC ya dilakukan dengan 2 cara, ada yang di ruang kelas menggunakan teknologi pembelajaran maupun ya di ruang global atau berupa teknologi data. Lanjut ke contoh lain, contoh soal lain dari kisi-kisi yang ke-87 ini. TIPEC perlu diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Materi PAI bersama dengan kewarganegaraan Pancasila Bahasa Indonesia, termasuk dalam kelompok mata pelajaran pengembangan kepribadian atau MPK, dan dirancang penyajiannya kepada peserta didik dengan berbasis A. Kompetensi, B. Website, C. Kelas, D. Sekolah. Di sini jawabannya adalah kompetensi ya. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 88. Disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi. Mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini merupakan keterampilan global guru abad 21 kecuali A. Ahli menyusun perangkat pembelajaran, B. Keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, C. Komunikasi dan kolaborasi dan literasi media informasi, komunikasi dan teknologi, D. Kreativitas dan inovasi. Di sini Bapak Ibu yang bukan termasuk keterampilan global guru abad 21 yaitu yang A. Ahli menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian contoh soal lain dari kisi-kisi yang ke-88 ini. Salah satu tujuan dari rancangan pembelajaran di abad 21 yang diharapkan dapat disusun oleh seorang guru adalah A. Mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. B. Optimalisasi media berbasis online. C. Mengembangkan kreativitas dan inovatif siswa. D. Mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Di sini jawabannya yang paling tepat yaitu yang A ya, karena abad 21 itu sudah berorientasi kepada kemajuan teknologi ya. Jadi sini mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Kemudian soal selanjutnya, karakteristik siswa abad 21 harus memiliki keterampilan 4C, yaitu A. Communication, Creativity, Creation, Critical Thinking. B. Communication, Collection, Critical Thinking, Creativity.
C. Collaboration, communication, creation, critical thinking. D. Communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Ya, jawabannya yang paling tepat yaitu yang D ya. Karena 4C itu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta berpikir kreatif dan inovasi ya. Yang paling tepat yaitu yang D. Berikut pembahasannya. Keterampilan karakteristik guru abad 21. Guru harus memiliki keterampilan yang mencakup 1. Keterampilan berpikir kritis, 2. Kemampuan menyelesaikan masalah, 3. Komunikasi dan kolaborasi, 4. Kreativitas dan inovasi, 5. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Kompetensi abad 21 atau dikenal dengan 4C yaitu yang pertama komunikatif, yang kedua kolaboratif, yang ketiga critical thinking and problem solving, dan yang keempat kreatif and inovatif. Kompetensi abad 21 menjadi modal penting untuk melahirkan generasi bangsa yang di samping kompeten dan kompetitif juga memiliki jiwa tangguh di tengah persaingan global dan regional yang semakin ketat. Lanjut ke kisi-kisi yang selanjutnya, kisi-kisi nomor 89. Perhatikan sub-sub materi tentang zakat berikut. 1. Pengertian zakat, 2. Dasar hukum zakat, 3. Macam-macam zakat, 4. Syarat dan rukun zakat, 5. Mustahik zakat, 6. Tata cara berzakat, 7. Hikmah zakat. Susunan materi ajar yang sesuai dengan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif adalah A. 4367, B. 3241, C. 2576, D. 1234. Bapak Ibu, pada kisi-kisi yang ke-89 ini nanti akan disajikan ya beberapa tentang materi ya. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana itu yang termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pembahasannya sebagai berikut. Pengetahuan faktual yakni pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba, seperti peristiwa peperangan pada zaman Nabi Muhammad, bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, kurban, pisau yang digunakan untuk berkorban, dan air untuk berwudu. Ini contoh-contoh pengetahuan faktual ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual. Merupakan pengetahuan yang lebih kompleks, berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Contohnya pengertian ulul albab, karakteristik atau kriteria ulul albab, prinsip kepemimpinan, teori pendidikan, dan teori belajar. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, teknis, dan metode seperti langkah-langkah pelaksanaan wudhu, sholat, dan haji, tahapan penyelesaian masalah pembagian waris, tahapan mediasi bagi yang bertingkai, dan tahapan berpikir ilmiah. Kemudian yang keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi atau mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Sebagai contoh, memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulisan, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa, dan lain-lain. Bapak Ibu, dari sini ya kita bisa menganalisis yang termasuk pengetahuan faktual itu yang mana ya. Ini pengertian zakat, ini masuk ya, bisa faktual ya, bisa konseptual. Dasar hukum zakat juga ya, ini bisa faktual ya, bisa konseptual. Macam-macam zakat ya, ini lebih ke konseptual ya, karena macam-macam zakat, ada zakat apa gitu ya, itu masuk konseptual. Berarti yang 3 masuk konseptual ya. Nah ini 3 ya. Kemudian syarat dan rukun zakat itu juga masuk apa Bapak Ibu? Iya, ini bisa faktual, bisa juga konseptual ya. Ini lebih ke faktual di sini. Kemudian mustahik zakat ya, ada apa saja mustahiknya ya, itu juga masuk konseptual. Tata cara berzakat ya, ini berarti masuk langkah-langkah berzakat, masuknya berarti prosedural ya, yang 6 ya. Hikmah zakat ini masuk metakognitif. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, di sini
Jawabannya berarti yang A ya Bapak Ibu ya. Nah, 4, 3, 6, dan 7. Demikian untuk pembahasan kisi-kisi dan contoh-contoh soal pretest pada kesempatan kali ini. Soal-soal pedagogik pada kisi-kisi nomor 83 sampai 89. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk pembahasan soal-soal pretest maupun PPG. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.